Bahwa Bandung ini yang dengan dinamika cukup tinggi yang sebenarnya daya dukung lingkungannya sudah selampaui Ibu. Apapun dari 6 dokumen lingkungan itu kita mengakses ada beberapa daya dukung lingkungan yang sudah sangat terlampaui. Itu sekarang bagaimana menjaganya ya, bagaimana untuk menjaga ini sementara untuk bisa bertahan dan bahkan mungkin untuk ditingkatkan. Kalau kita lihat pertumbuhan sebelumnya di koridor yang lama, sebagian besar pertumbuhan itu terjadi karena keterlanjuran. Kegiatan penataan ruang terjadi melalui kerja-kerja pemutihan atas kegiatan ruang yang sudah terjadi. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi di dalam koridor baru. Di Metropolitan Rebana kita upayakan menambah jumlah tutupan hijau, menjaga jangan sampai kawasan konservasi itu dikerogoti oleh industri, oleh permukiman, oleh resort-resort wisata dan sebagainya begitu ya. Manusia berpijak di atas tanah yang sama, doa-doa tanah menyebar bergema. Kenapa kita memilih menjadi berkeinginan, merencanakan untuk 5 tahun ke depan wilayah Jatiwangi ini menjadi kota terakota, itu karena memang bagaimanapun orang Jatiwangi adalah pengolah tanah yang baik, menjadi genteng, menjadi bata, membangun peradaban kota di berbagai banyak wilayah di Indonesia, juga bahkan keluar dari Indonesia. Artinya orang Jatiwangi sudah membangun peradaban kota di banyak wilayah. Nah, kemudian kami berpikir, loh, ini masuk akal kalau kita mau membangun kota kita menjadi kota terakota, karena sumber daya alam ada, sumber daya manusianya ada untuk itu. Jadi sebaiknya orang Jatiwangi membangun kotanya dari bahan yang mereka biasa produksi. Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur utara. Melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan, meliputi kawasan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon. Kita menawarkan kedatangan teknologi, kedatangan investasi kapital yang membawa lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli dan menguatkan apa yang ada di Jawa Barat, yaitu tanah-tanah yang subur, kemudian kekuatan energi terbarukan dari matahari, dari energi panas bumi, dari angin, dari air, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan yang begitu pesat menyebabkan kita butuh untuk mencari wilayah pertumbuhan baru, karena koridor ekonomi lama itu sudah mencapai titik di mana biaya logistik, kondisi perumahan, suplai tenaga kerja menjadi begitu berat di koridor lama. Nah, pemerintah Jawa Barat hari ini merencanakan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan
akan dilakukan di sebuah koridor baru. Nah, inilah yang disebut sebagai koridor ekonomi baru yang akan menjadi wajah baru Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi apakah kita ini sebagai generasi yang nggak mampu mewariskan sesuatu terhadap generasi yang akan datang, itu yang kemudian menjadi kegelisahan kami. Yang pertama menjadi penting adalah bagaimana menghitung daya dukung lingkungan yang ada sekarang untuk bisa merekomendasikan kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Jadi rebana itu keterbatasan sumber daya air, apakah air bawah tanah, air permukaan gitu ya, untuk mendukung rencana tentang kawasan industri yang ada di sana. Itu sudah kita masukkan kepada rencana tata ruang yang ada untuk rebana. Kita sudah rekomendasikan itu. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Perizinan yang akan dilakukan pada kawasan itu diaksesnya di dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, UKL, UPL, bahkan mungkin sampai dengan SPPL. Kita harus batasi rona lingkungan hidup untuk mengakses dampak penting hipotetik yang nantinya menjadi rekomendasi teknis untuk harus diperhatikan masing-masing kegiatan atau usaha itu dikeluarkan oleh kita juga dalam persetujuan lingkungan plus Pertek, Rintek B3, izin-izin teknis lainnya. Mengikatnya adanya di situ sebenarnya. Tidak semua wilayah besar ini kita akan jadikan sebuah mesin ekonomi. Ya, caranya gimana? Di dalam rencana kita ada 13 kota baru yang akan kita bangun. Nah, 13 kota baru berbasis industri. Artinya industri-industri padat modal maupun padat karya itu diharuskan, diwajibkan berlokasi hanya di wilayah kawasan industri. Tidak lagi ada industri yang dibangun sembarangan di pinggir jalan. Kita melihat justru ini sebagai pintu masuk bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa di klasterisasi. Artinya di luar itu fungsi lindung, fungsi hijau yang non lindung itu harus kita pertahankan. Infrastruktur hijau yang menghubungkan klaster-klaster tersebut dengan titik-titik penting dari ekosistem alam seluruh cekungan seluruh metropolitan Rebana harus dijaga. Lalu gimana caranya? Makanya kemudian kita ingin membuat hutan baru. Ketika kita ngobrol sama beberapa ahli, apa itu hutan, ternyata itu sangat ada beberapa penjelasan yang sangat sederhana. Hutan itu adalah sebuah teritori atau lahan yang isinya adalah 4 jenis pohon, yaitu tegakan, payung, semak dan lain-lain. Jari-jari coba berdaya menuju sana. Ini prosesnya dijadikan satu proses akumulatif mempelajari bagaimana masyarakat bisa membuat hutan dalam segala skala. Kita tahu makanya kita pilih menggunakan hutan Miyawaki, metode hutan Miyawaki, karena hutan Miyawaki itu bisa dibikin dalam ukuran 3 x 4 meter saja.
Jadi kalau sesuatu keluarga punya halaman 60 meter, 12 meternya dibikin hutan, itu bisa banget gitu. Dan kalau misalnya kecil-kecil tapi banyak, pada akhirnya fungsinya terhadap membangun iklim mikro itu bagus gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau hutan kolektif ini seperti sekarang kita usahakan menjadi jejaring hijau, menjadi jejaring tutupan hijau dari Jatiwangi, Majalengka, dan kemudian Rebana, artinya 7 kabupaten kota, akan sangat besar pengaruhnya. Ya, Family Forest itu orang-orang yang berkomitmen untuk menghibahkan uang sebesar 4 juta. Kalau kami sebutnya investasi uang sebesar 4 juta untuk membeli tanah 4 kali 4 meter atau 16 meter persegi untuk ditumbuhkan hutan. Jadi proyeksi kami 8 hektar ini itu dipotong-potong, dibagi-bagi menjadi 4 kali 4 meter persegi gitu. Jadi 16 meter persegi per orang. Ya mungkin kalau misalnya dalam setahun ke depan kami berhasil 2 hektar itu, mari fokus dulu di 2 hektar ini gitu. Mari kita tumbuhkan dulu di 2 hektar ini karena ada berapa ratus orang yang sudah percaya gitu. Jadi kami akan berusaha untuk ya udah kita mulai dulu di 2 hektar ini misalnya, karena nanti kalau 2 hektar ini udah mulai tumbuh, mungkin kepercayaan orang akan lebih banyak. Terus kepercayaan warga sendiri juga, karena yang perlu dihadapi itu bukan hanya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama membeli tanah, tapi juga untuk meyakinkan warga bagaimana tanah ini tuh akan dimanfaatkan dengan baik, tanah ini tuh akan dipergunakan dengan baik, tanah ini tuh nggak akan kemana-mana, warga tetap bisa menggunakannya, warga tetap bisa mendapatkan manfaatnya daripada warga menjualnya ke pabrik, ke perumahan dan segala macam. Itu juga butuh proses keyakinan gitu. Jadi saya pikir komitmen dan political will ujungnya ada law enforcement harus berani menindak pada pelanggar terhadap lingkungan, harus juga berani dilakukan. Sehingga bagaimana lingkungan itu harus dikerjakan oleh orang dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus ikhlas dan hanya menjadi ibadah karena Allah SWT.